Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 10 Juni, judul renungan kita, Lulu Whiteman, Rasul Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dalam Alkitab, pekerjaan utama para rasul adalah mengabarkan Injil. Artinya, alih-alih menetap untuk menggembalakan satu gereja, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, menyampaikan ceramah, menceritakan kisah-kisah Yesus, dan apa yang telah dilakukan oleh Roh Kudus sejak kematian dan kebangkitan Yesus. Pada umumnya, sebuah gereja baru akan dibangkitkan di tempat di mana sang rasul berkhotbah. Kemudian sang rasul akan meninggalkan gereja tersebut untuk menunjuk para pemimpinnya sendiri, sementara ia melanjutkan perjalanannya untuk menyemai pekerjaan di tempat-tempat yang baru. Lulu Whiteman adalah seorang wanita muda yang melakukan pekerjaan ini. Kami tidak memiliki tanggal lahir dan kematiannya, jadi kami tidak tahu seberapa muda usianya ketika ia pertama kali merasakan Tuhan memanggilnya untuk pelayanan penuh waktu, tetapi suaminya John mendorongnya sejak awal dan ia telah berkhotbah sejak bayi pertamanya lahir, jadi ia pasti masih muda. Pada awalnya, konferensi tidak yakin tentang bagaimana Nyonya Whiteman yang masih muda harus melaksanakan panggilannya. Tampaknya ada sedikit keraguan bahwa ia memang memiliki panggilan, meskipun tidak semua orang merasa nyaman dengan gagasan seorang wanita muda berkhotbah. Anak-anak, seorang pendeta yang sudah mapan di New York, Penatua Raymond, setuju untuk memasukkannya ke dalam tim penginjilannya, tetapi tidak terlalu antusias. Ia berkata bahwa ia akan menerima sedikit uang saku, tetapi suaminya, meskipun ia membantu, tidak akan menerima bayaran. Sementara itu, Penatua Raymond mendesak konferensi untuk membayar biaya perjalanan bagi istri pendeta lain. Ia tampaknya tidak melihat ketidakkonsistenan itu. Namun, sementara dia mengambil keputusan, Lulu dan John Whiteman telah mengadakan pertemuan di kota terdekat dan disambut dengan sukses, sehingga Penatua Raymond dipanggil untuk mengorganisasi sebuah kelompok beranggotakan 26 orang dengan minat yang telah dibangkitkan oleh khotbah Nyonya Whiteman. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Pencipta laki-laki dan perempuan, Engkau berkata bahwa Engkau akan mencurahkan roh-Mu kepada orang tua dan muda, laki-laki dan perempuan, orang-orang dari berbagai macam jenis dan warna kulit, serta berbagai tingkat pengalaman. Kebenarannya adalah Engkau mengirimkan roh-Mu kemanapun Engkau kehendaki, dan kami tidak dapat berkata apa-apa tentang hal itu, kecuali ya atau tidak. Saya akan mengatakan ya, saya berjanji. Amin.